Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Kepada para pemirsa Khiar TV dimanapun berada, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Sebab taufik dari Allah kita bisa kembali bermajelis meskipun melalui media, melalui streaming, tapi insyaallah innamal a'malu binniyat. Selama kita memanfaatkan media sosial, gadget yang kita miliki untuk mempelajari ilmu Allah Azza wa Jal, kita pun akan dicatat sebagai orang-orang yang mempelajari ilmunya, sebagaimana orang-orang yang duduk di majelis ilmu di rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan saat ini kita akan kembali membahas dalam kajian akidah, kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah, kitab yang mengajarkan kepada kita tentang keyakinan yang benar yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kita pada pembahasan saat ini akan mempelajari dalil-dalil yang menguatkan iman kita tentang kebenaran terhadap firman Allah Azza wa Jal dan tentang kebenaran terhadap keberadaan Allah Azza wa Jal berada di atas arsy. Qala muallif rahimahullah, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dan kita mengimani bahwa firman Allah Azza wa Jalla adalah yang paling benar, yang paling valid beritanya, paling adil keputusannya, dan paling baik perkataannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kata Allah, telah sempurnalah kalimat Rabbmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Quran surah Al-An'am ayat 115. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah yang paling atau yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Surah An-Nisa ayat 87. Dari dua ayat ini Allah menantang bahwasanya adakah di antara makhluknya, yakni maksudnya adalah kita, yang lebih benar perkataannya daripada perkataannya Allah. Di sini Allah Azza wa Jalla ingin melihat bagi siapapun di antara kita yang masih meragukan tentang benarnya perkataan Allah, coba lihat, ada tidak di antara kalian yang perkataannya lebih benar daripada perkataanku? Ini kalau kita ditantang oleh orang yang kedudukannya di atas kita, kita langsung melempem, gitu kan? Sudah tidak pede, sudah frustasi, ini bakal kalah nih kalau debat. Kalau berargumen pun akan mudah dipatahkan argumennya. Apalagi ini Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, ketika kita merasa iman kita lemah, harus yakin bahwa semua permasalahan hidup sudah Allah tuangkan dalam firman-Nya. Kalaupun memang dirasa ada permasalahan yang tidak ada dalam Al-Quran, pasti sudah disampaikan oleh Allah melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita meyakini dan menambah keimanan kita tentang benarnya perkataan Allah, validnya kabar yang Allah telah sampaikan melalui firman-Nya, kata Syekh, kita mengimani bahwa Al-Quran Al-Karim adalah kalamullah, maksudnya adalah firman Allah, dan
difirmankan oleh Allah dengan hak kepada Jibril, lalu dibawa turun oleh Jibril dan disampaikan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq." Katakanlah Muhammad, Al-Qur'an itu dibawa turun oleh Ruh Al-Qudus. Maksudnya adalah malaikat Jibril alaihissalam dari Rabbmu dengan benar. Quran surah An-Nahl, Quran surah An-Nahl ayat 102. Dan dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa innahu latanazilul rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Kata Allah, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam, dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, maksudnya Jibril, ke dalam hatimu wahai Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 195. Dua ayat ini menjadi penguat dari kabar-kabar yang mungkin kita pernah dengar ketika SD, ketika di sekolah MD, SMP, mungkin pernah diajarkan oleh guru agama di sekolah tentang bahwasanya Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dua ayat ini, surah An-Nahl dan surat Asy-Syu'ara, menguatkan tentang pengetahuan kita yang mungkin dulu kita yang disampaikan sekilas melalui perkataan terjemahannya. Di dua ayat ini menjadi penguat juga tentang ternyata anggapan orang-orang Syiah tentang Allah Azza wa Jalla ketika menurunkan wahyu kepada melalui malaikat Jibril itu salah alamat. Harusnya bukan kepada Nabi Muhammad tapi kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Di sini ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla, katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu dibawa turun oleh malaikat Jibril dari Rabbmu dengan benar. Kalau saja perkataan atau keyakinan orang-orang Syiah yang mengatakan malaikat Jibril salah alamat dalam menyampaikan wahyu Allah yang harusnya kepada sahabat Ali, malah disampaikan kepada Nabi Muhammad, tentu Allah tidak akan menyatakan ayat ini. Allah tidak akan berfirman dengan ayat ini. Dikuatkan dalam surah Asy-Syu'ara, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam, dibawa turun oleh malaikat Jibril ke dalam hatimu wahai Muhammad, agar engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberikan peringatan dengan bahasa yang jelas. Ini suatu pernyataan yang bagi kita yang masih bersih fitrahnya, masih belum terdoktrin oleh syubhat yang merusak keimanan, sehingga tidak lagi ragu bahwa malaikat Jibril tidak salah dalam memberikan wahyu, tidak salah dalam menyampaikan wahyu, tidak salah mengirimkan wahyu. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, tentu sudah dengan informasi yang jelas kepada siapa harus disampaikan. Dan para malaikat ini imannya stabil, karena mereka tidak diberikan nafsu. Kegiatan mereka hanya patuh kepada Allah, nurut pada Allah. Yang diperintahkan adalah sesuatu yang dilakukan, yang tidak diperintahkan tentu tidak dilakukan. Beda dengan kita yang imannya kadang naik kadang turun. Beda dengan imannya para nabi dan rasul. Kalau mereka imannya selalu naik. Kenapa? Karena ketika diberikan ujian, ibadah mereka semakin giat. Tapi kita ketika diberikan ujian terkadang semakin turun. Nas'alullah taufiq wa sadad. Dan dari ayat Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara ini menjadi faedah buat para dai, para aktivis dakwah, bahwa ketika kita ingin menyampaikan nasihat kepada keluarga, kepada teman, atau mungkin orang lain, hendaknya dengan bahasa yang jelas, bahasa yang mudah dipahami,
bahasa yang enak didengar, bahasa yang nggak bikin pusing. Sehingga orang yang disampaikan nasihat-nasihat yang kita hadiahkan kepada mereka bisa paham kemana arah tujuan nasihat kita. Bisa jadi mungkin kita perlu mencari strategi bahasa. Tapi ingat, jangan terlalu kaku dalam bahasa. Kalaupun memang dia dikhawatirkan tidak paham dengan bahasa Indonesia yang baku, maka sampaikan dengan bahasa-bahasa yang tidak baku. Atau mungkin dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kultur mereka. Bahasa Sunda, Jawa, atau yang semisalnya. Tapi kalau ternyata bahasa daerah kita malah dikhawatirkan mau menyinggung hati mereka karena bahasanya kasar, maka jangan menggunakan bahasa tersebut, tapi gunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Insya Allah, hatta mungkin dia orang di pelosok desa, dia orang Sunda atau orang Jawa, dia akan mengerti dengan bahasa Indonesia. Daripada kita ingin menyampaikan nasihat dengan bahasa mereka, tapi kita ternyata tidak mahir, bahasa yang kita sampaikan dengan bahasa yang tidak halus dan rentan untuk menyinggung perasaan mereka, maka jangan disampaikan dengan bahasa tersebut, tapi dengan bahasa umum saja, dengan bahasa Indonesia. Ini sebagai bantahan juga untuk orang-orang Syiah. Ternyata anggapan mereka tentang keyakinan malaikat Jibril salah alamat dalam menyampaikan wahyu, mengirimkan wahyu Allah yang harusnya kepada sahabat Ali, malah disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu salah. Karena sudah dibantah oleh Allah Azza wa Jalla dalam 2 surat ini. Kemudian kata Syekh, selanjutnya kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla Maha tinggi di atas seluruh makhluknya, baik zat ataupun sifat-sifatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa huwal aliyyul azim, dan dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dialah yang maha berkuasa di atas para hambanya, dan dialah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Quran surah Al-An'am ayat 18. Sebelum kita membahas tentang Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy, kalau kita simak dari pembahasan awal tentang Allah Azza wa Jalla yang menurunkan Al-Quran dari tempat yang tinggi, sebetulnya di situ menunjukkan bahwa kalau kita ketika menurunkan barang, berarti posisi kita berada di atas. Ketika Allah Azza wa Jalla membahasakan dengan menurunkan Al-Quran, maka di situ bisa menjadi isyarat bahwa ternyata Allah Azza wa Jalla berada di atas, posisi di atas. Dan di sini Allah menguatkan tentang keberadaannya, bahwa dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Di sini meskipun maha tinggi adalah sifatnya atau mungkin kemahakuasaannya yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk yang ada di bumi ini, maka tentu di sini sudah menjadi jaminan bahwa bukan hanya sifatnya, bukan hanya kemahakuasaannya, tapi sosok Allah ini berada di atas segala makhluknya. Di sini Allah mengatakan, dialah yang maha berkuasa di atas para hambanya. Dan kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal arsy yudabbirul amr." Sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia Allah bersemayam di atas arsy dan mengatur segala urusan. Quran surah Yunus ayat 3. Di sini Allah sudah menyatakan tentang keberadaannya, bahwa Dia bersemayam di atas arsy. Kalau misalkan kita ambil sosok di sekitar kita yang kita paling segani, yaitu Bapak Presiden Hafizahullah. Bapak Presiden ini orang yang memiliki kedudukan tertinggi di negeri kita.
Semua orang pasti segan kepadanya. Bahkan kalau kita diajak jabat tangan pun, kita akan merasa deg-degan, merasa senang, merasa bahagia. Layaknya seorang yang bertemu dengan fansnya, penggemar dengan fansnya. Dan ketika kita tahu bahwa Bapak Presiden ini tinggalnya di istana, dan tempatnya sangat besar, halamannya besar, bangunannya besar, gedungnya pun tinggi, tidak seperti rumah kita. Lalu ada yang mengatakan bahwa Bapak Presiden pernah bilang bahwa saya pun punya rumah, dan rumahnya kecil, dan saya juga tinggal di rumah tersebut. Jadi sesekali beliau di luar tugasnya, beliau tidak tidur di istana tapi di rumah yang beliau sebutkan. Lalu kira-kira kita berani tidak mengatakan itu kayaknya bohong tuh. Masa ya presiden tidurnya di rumah yang kecil? Seolah-olah berita yang kita dengar tidak relevan dengan akal kita. Apalagi yang mengatakan adalah bahwa presidennya langsung yang bercerita. Ya benar, saya tinggal di rumah ini. Merasa kedudukan presiden tidak layak kalau rumahnya kecil, atau mungkin memiliki tempat tinggal yang di luar ekspektasi kita, kita tolak berita tersebut. Padahal yang menyampaikan adalah langsung dari Bapak Presidennya. Karena yang kita tahu presiden tinggal di istana yang besar, yang mewah. Ketika Allah Azza wa Jalla yang kedudukannya lebih tinggi daripada presiden, dan Allah sudah menyatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Meskipun Allah Azza wa Jalla zat yang tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan, berbeda dengan makhluknya. Seolah-olah ketika makhluk kita seperti kita membutuhkan tempat untuk istirahat, dan rasa-rasanya nggak pantas kalau Allah sama seperti kita. Dan sebetulnya ungkapan seperti ini kan muncul dari diri kita sendiri. Padahal Allah Azza wa Jalla yang menyatakan sendiri, Allah berada di atas arsy. Dan di sini Allah hanya mengabarkan bahwasanya Allah juga memiliki posisi, memiliki tempat yang menjadi tempat bersamayamnya. Dan tentu sebagaimana kasus yang tadi saya sebutkan, ketika Bapak Presiden mengatakan saya juga tidur di rumah yang kecil, yang tidak seperti besarnya istana, kita cukup mengimani, kita mempercayai bahwasanya Pak Presiden juga punya rumah di kampung misalkan, yang bentuk dan ukurannya tidak sebesar, tidak seluas istana. Apakah lalu kita bertanya, Bapak kalau di sana tidurnya gimana? Kan kalau istana kan enak, Bapak mau cukur bisa dilayani dengan profesional, ketika mau makan dimasaki oleh koki khusus. Tidak perlu kita bertanya tentang urusan lebih detail masalah tersebut. Itu rasanya kalau kita nanya seperti itu kepada Bapak Presiden, itu kita akan malu karena kita terlalu ngorek-ngorek. Kita cukup meyakini bahwa Bapak Presiden juga punya rumah, meskipun rumahnya tidak relevan dengan sosoknya. Allah Azza wa Jalla punya arsy yang dia bersemayam di atas arsy. Dan yang harus kita imani adalah cukup Allah bersemayam di atas arsy. Kita tidak perlu bertanya, Allah itu kalau di atas arsy ngapain aja? Lalu apakah arsy-nya Allah itu layak dengan sosok Allahnya? Karena urusan itu urusan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana mau rumahnya kecil, rumahnya besar, luas ataupun sempit, urusan Pak Presiden. Yang penting dia berada di situ. Kemudian Syekh mengatakan istiwa yang dikatakan dalam pemahaman Ahlus Sunnah, istiwanya Allah, bersemayamnya Allah di atas arsy adalah bersemayamnya Allah di atas arsy sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya.
Tidak ada yang dapat mengetahui hakikat istiwanya Allah, bersemayamnya Allah di atas arsy, ya kecuali Allahnya sendiri. Sebagaimana ya tidak akan ada yang tahu aktivitas Pak Presiden ketika di kampung di rumahnya, kecuali Pak Presiden sendiri. Dia mungkin tidur pakai kaos, bisa jadi mungkin dia ketika makan sambil duduk bersila atau yang semisalnya. Itu yang tahu hanya Pak Presidennya. Kita tidak akan tahu, kenapa kita tidak ada di dalam rumah tersebut. Kita tidak bersama Pak Presiden. Jangankan kita, ajudan juga ada batasannya. Dia tidak bisa mengikuti presiden kemanapun, tidak bisa. Ada batasan-batasan yang tidak boleh diikuti. Itu berkaitan dengan hal privasi. Kalau memahami hal seperti itu kita mampu, kenapa untuk memahami kekuasaan Allah kita tidak mampu? Allah Azza wa Jalla mampu bersemayam di atas arsy. Dan tidak perlu diragukan tentang bersemayamnya. Dan pernyataan ini bukan berarti kita pahami berarti Allah itu makhluk sama seperti makhluk dan membutuhkan tempat, tidak. Allah sendiri yang mengatakan. Kita malah menyimpulkan dengan cara yang salah. Justru ketika Allah menyatakan Allah berada di atas arsy, bersemayam di atas arsy, kita menyimpulkan, oh berarti Allah berada di atas arsy, selesai. Jangan menyimpulkan hal-hal yang aneh. Kira-kira kalau kita tadi mendengar pernyataan Pak Presiden memiliki rumah di kampung yang kecil, lalu kita menyimpulkan, Pak Presiden ternyata miskin. Coba kalau nggak jadi presiden, dia akan miskin seumur hidup misalkan. Ini kan suatu kesimpulan yang tidak tepat, yang tidak diharapkan oleh presiden ketika menyampaikan berita tersebut. Dan kata Syekh, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala meskipun berada di atas arsy, dia selalu bersama makhluknya. Dia mengetahui segala tingkah laku makhluknya, mendengar segala perkataan makhluknya, melihat segala perbuatan makhluknya, mengatur segala urusan makhluknya, memberi rezeki kepada siapapun yang membutuhkannya, mencukupi sesuatu yang mencukupi yang kekurangan dan memberi kekuasaan kepada siapapun yang dikehendakinya. Juga mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendakinya, memuliakan siapapun yang dikehendakinya, dan menghinakan siapapun yang dikehendakinya. Hanya di tangannya segala kebaikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah itu Maha Kuasa, Allah itu seperti itu, maka benar-benar Dia Allah bersama makhluknya, sekalipun Dia berada di atas makhluknya, di atas arsy-Nya. Ilustrasinya begini teman-teman. Ketika kita tahu bulan itu ada di atas, di langit. Tapi di sisi lain, meskipun jauh dari kita posisinya, tapi kita pergi kemanapun, terasa dia mengikuti kita. Kita ke depan, kita ke belakang, ke samping, kanan, kiri, dia tetap mengikuti kita. Kira-kira masuk akal kalau Allah meskipun berada di atas arsy tetap bisa bersama makhluknya? Tentu ini sangat masuk akal. Sekarang kita melihat Bapak Presiden, meskipun dia di istana, dia tetap tahu perkembangan di negeri Indonesia, dari ekonominya, dari politiknya. Dari mana? Dari para pemerintah, pejabat-pejabat yang ada di bawahnya. Bahkan jangankan presiden, kita pun yang sekarang mungkin memasang CCTV di rumah kita. Kita mau pergi keluar kota berhari-hari pun, kita tetap bisa melihat yang terjadi di dalam rumah kita melalui gadget kita, melalui aplikasi. Ini makhluk loh, manusia loh, bisa tetap melihat sesuatu yang jauh dengan bantuan-bantuan yang ada, teknologi dan
mungkin orang-orang dipercaya, apalagi ini Allah. Makhluknya aja bisa, masa Allah yang menciptakan makhluknya nggak bisa? Ketika meja yang dibuat oleh pengrajin kayu aja bisa berdiri, apalagi yang pengrajinnya? Tentu bisa berdiri, bisa loncat. Biasanya sosok yang menciptakan kemampuannya lebih dari yang diciptakan. Allah Azza wa Jalla mampu tetap memantau makhluknya, memberikan rezeki kepada makhluknya, memudahkan urusan makhluknya, mencukupi kebutuhan makhluknya, memberikan kekuasaan dan mencabutnya kepada siapapun yang dikehendakinya, meskipun posisi Allah berada di atas arsy. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, kesimpulannya jangan ngaco. Kira-kira kalau kita dikasih hadiah oleh seseorang, boleh nggak kita menyimpulkan, kamu ngasih ini ke saya? Wah, kamu ngece. Pikirannya saya nggak mampu ngasih ini. Kan sebetulnya kesimpulan itu bukan yang diharapkan oleh si pemberi. Yang diharapkan si pemberi itu ketika diberi hadiah, merasa senang dan digunakan, dimanfaatkan agar dapat pahala, kan begitu? Bukan untuk dikomentari, apalagi merasa tersinggung. Jadi terkadang kita itu suka aneh, menyimpulkan sesuatu bukan dengan ilmu tapi dengan nafsu. Akhirnya ya jaga sembung bawaan panah gitu kan, gak nyambung parah. Kita arahnya ke kidul, ini malah ngaler. Kita mau ke utara malah ke selatan, gak akan ketemu. Makanya ketika kita mendudukin masalah akidah, harus dengan kepala yang tenang. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa maha kekuasaan Allah itu berada di sekitar kita, untuk kita mudah mencermatinya. Dan Allah sudah menyatakan, meskipun Allah menyampaikan berita-berita yang hampir sama tentang sosok makhluknya, tetap tidak akan sama. Karena Allah sudah menyatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan Dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Meskipun Allah menyatakan Allah punya tempat bersemayam di atas arsy, bukan berarti tempat bersemayamnya Allah itu sama seperti rumah kita. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allah memiliki tangan. Bukan berarti tangannya sama seperti tangan kita. Saya juga yakin ketika kita mengatakan tangan meja yang dibuat oleh pengrajin kayu, dan kita bilang pada pengrajin kayu, tangan kamu sama seperti tangan meja, kita akan digampar, kita akan dipahat, mungkin kita akan dimarahi. Itu namanya pelecehan, itu meledek, itu menghina, itu nggak boleh. Sehebat-hebatnya, sesempurnanya yang diciptakan, tidak akan pernah tidak akan pernah bisa mengalahkan kehebatan dan kesempurnaan yang menciptakan. Dan kita juga berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari keyakinan-keyakinan yang keliru, pemahaman-pemahaman yang salah. Kata Syekh, kita juga dalam masalah ini tidak sependapat dengan hululiyah. Hululiyah itu aliran yang berkeyakinan tentang bahwasanya Allah ini atau Rabb, Tuhan itu berada pada segala sesuatu. Jadi bahasa dadanya hululiyah ini adalah suatu firqah yang meyakini Allah itu berada di mana-mana, berada di segala sesuatu. Padahal Allah sudah menyatakan Allah hanya berada di atas arsy. Jadi ini kelewatan. Kemudian kita juga tidak sependapat dengan orang-orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah itu kebalikannya, dia tidak meyakini tentang keimanan tersebut, tentang kemahakuasaan Allah, tentang sifat-sifat Allah.
Jadi orang Jahmiyah ini tidak percaya Allah itu berada di atas arsy. Allah itu tetap bisa memantau para makhluknya meskipun tidak ada di dunia. Kita berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari keimanan yang rusak semisal itu. Dan orang-orang Jahmiyah ini, mereka ini dengan hululiyah meyakini bahwa Allah ini berada di bumi bersama makhluknya. Ya. Jadi mereka salah memahami ayat tentang Allah ini dekat dengan makhluknya, lebih dekat dengan makhluknya daripada dirinya sendiri misalkan. Atau dengan pernyataan Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah ini selalu bersama makhluknya. Mereka ini Ululiyah, Jahmiyah atau firqah-firqah yang semisalnya, mereka meyakini bahwasanya Allah ini sama seperti makhluknya. Tidak ada yang spesial. Kenapa? Yang diciptakan, yang menciptakan sama. Sehingga orang-orang Jahmiyah khususnya mereka menafikan, mereka membuang, tidak mempercayai sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian dan kita pun harus berwaspada karena pola pikir, karena keyakinan seperti semisal itu adalah keyakinan orang-orang yang sesat dan bisa divonis sebagai kafir karena dia telah memberikan kepada Allah sifat yang tidak layak, tidak patut. Masa kita berani bilang Pak Kapolri gak bisa nembak? Saya nggak percaya kalau Pak Kapolri bisa nembak, atau saya nggak percaya Pak Kapolres bisa nembak, karena kan Bapak sama seperti saya, berawal dari masyarakat kecil. Saya yakin keyakinan seperti ini mudah dipatahkan. Pentingnya lah dalam beragama dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Pentingnya beragama dengan tuntunan guru, agar ilmu yang kita pelajari tidak salah dipahami dan tidak salah diyakini. Kita pun mengimani sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Allah Azza wa Jalla yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala pada setiap malam turun ke langit yang rendah, yang terendah, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, kemudian berkata atau berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa a'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu fa aghfir lahu. Aqama qala sallallahu alaihi qala azza wa jalla. Di sini Allah Azza wa Jalla berkata ketika turun sepertiga malam terakhir pada setiap malam, pada setiap hari, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doanya. Barang siapa yang memohon kepadaku, dan akan aku berikan permohonannya, akan aku kabulkan permohonannya. Dan barang siapa yang meminta keampunan kepadaku, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Sekali lagi, dalam mengimani firman-firman Allah Azza wa Jalla tentang keberadaannya, tentang kekuasaannya, cukup imani, tidak perlu disimpulkan, tidak perlu dikomentari, tidak perlu dianalisa. Karena Allah menciptakan, memberikan akal untuk kita untuk memikirkan masalah-masalah kehidupan, bukan masalah-masalah keimanan. Pakailah akal kita untuk bagaimana caranya bisa mencari rezeki yang halal, bisa bermanfaat untuk manusia yang banyak, bisa berbakti kepada orang tua, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup yang pelik. Mungkin digunakan juga untuk
di dunia dakwah, menyelesaikan masalah-masalah umat dengan ilmu, dengan lisan, dengan tulisan. Beban pikiran kita ini sudah banyak dan tentu tidak akan mampu kalau ditambah beban lagi. Sekali lagi, mengimani tentang Allah cukup diyakini, tidak perlu dikomentari, tidak perlu disimpulkan. Kadang kesimpulan ini tidak berguna kalau tidak digunakan di momen yang tepat. Kita ini bukan sedang bermusyawarah, maka tidak perlu adanya kesimpulan. Pahami sebagaimana berita yang Allah sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.